kesimpulan yang diharapkan. Jadi diharapkan itu artinya yang memang belum mulai, ya itu bisa digunakan ya. Jadi membayangkan simpulan sebelum melakukan penelitian itu bisa dibayangkan untuk kemudian apakah akan ada novelty. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa UMK Talks Academy, kembali lagi di pagi yang cerah ini. Insya Allah kita bertemu kembali di UMK Talks Academy, tentunya bersama dengan Prof. Ali Sauka PhD. Dan pada episode yang tidak terasa sudah ke-40 ini, kita akan melanjutkan perbincangan kita terkait dengan isu-isu tentang penelitian. Dan salah satu isu yang menarik di antara berbagai macam isu di penelitian ini adalah tentang novelty begitu. Dan di novelty ini salah satu poin yang penting untuk kita perhatikan adalah pada saat membuat konklusi atau kesimpulan begitu. Dan sebelum kita memulai lebih lanjut, saya ingin menyapa terlebih dahulu pemateri kita pada hari ini, Prof. Ali Sauka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mas Salim? Baik-baik ya? Sehat yang penting? Alhamdulillah sehat, Prof. Prof. Ali juga semoga selalu sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Prof. Ali, terkait dengan konklusi begitu, dan di buku I Teach What I Believe yang ditulis oleh Prof. Ali, saya menemukan satu statement yang cukup menarik, Prof. Jadi di halaman 57 itu Prof. Ali menyatakan the expected conclusion can be formulated even before data is collected. Nah, ini cukup menarik. Bagaimana kita membuat suatu konklusi bahkan sebelum data itu terkumpul begitu. Mungkin bisa dijabarkan terlebih dahulu, Prof. Iya, betul itu. Mas Salim menangkap sesuatu yang aneh ya, yang tidak lazim. Iya. Ya, lazimnya itu kan jelas itu bahwa simpulan atau conclusion itu baru bisa ditulis kalau sudah selesai penelitian. Betul. Saya ingatkan ada dua madhab ya. Madhab satu itu kalau conclusion atau simpulan itu berisi jawaban terhadap pertanyaan penelitian, maka tidak mungkin kalau kemudian belum dijawab pertanyaan penelitian itu belum dilakukan dengan mengumpulkan data, dianalisis, kemudian tidak mungkin kemudian ada jawaban terhadap pertanyaan penelitian yang kemudian harus ditulis pada bagian simpulan, kan aneh juga ya. Betul, demikian yang saya tangkap. Ya, kalau yang mazhab 2 itu tidak hanya sekedar jawaban terhadap pertanyaan penelitian, tetapi juga setelah dibahas, dibanding-bandingkan, dimaknai, baru kemudian menjadi simpulan. Ini mazhab 2. Bagaimana mungkin belum melakukan apa-apa, baru awal itu sudah diminta, ditanya tentang simpulanmu apa, gitu ya, aneh juga. Tapi gini Mas Salim, ini kan tidak tiba-tiba, yang namanya pertanyaan penelitian kan tidak tiba-tiba. Jadi intinya kan yang saya sebut adalah bahwa simpulan yang diharapkan. Jadi diharapkan itu artinya yang memang belum mulai, ya itu bisa digunakan ya. Jadi membayangkan simpulan sebelum melakukan penelitian itu bisa dibayangkan untuk kemudian apakah akan ada novelty. Kenapa bisa begitu ya? Karena novelty itu kan mengisi gaps ya. Kebaruan itu kan karena melanjutkan penelitian sebelumnya. Jadi penelitian sebelumnya itu kan harus ada ya, yang kemudian dikaji. Dikaji itu kemudian ada celah-celah penelitian yang biasa disebut dengan research gaps. Nah, kemudian kalau sudah bisa mengidentifikasi celah-celah penelitian dan menyatakan bahwa penelitiannya itu akan mengisi gap itu, akan meneruskan penelitian sebelumnya dengan mengisi gap itu, maka terbayang sebetulnya nanti apa hasil dari mengisi gap itu. Hasil dari mengisi gap
yang mau direncanakan, yang mau dilakukan, itu sudah bisa dibayangkan, sudah bisa ditulis sebetulnya. Tapi tentu tulisannya belum bisa dibuat pasti ya, bisa dalam bentuk alternatif-alternatif. Jadi simpulannya itu bisa begini, atau begini, atau begini ya, begini atau begini atau begini itu sudah bisa dilihat apakah itu nanti kira-kira akan dianggap ada kebaruan atau tidak. Baru bisa memastikan kalau tidak begini, mungkin begini atau mungkin begini, itu baru bisa dipastikan setelah penelitian dilakukan. Gitu. Ya, apakah hal tersebut harus kita persiapkan terlebih dahulu, Prof? Maksud saya, apakah ini menjadi sebuah keharusan untuk mempersiapkan ekspektasi kesimpulan? Ya, kalau memang betul-betul berharap ada kebaruan, memenuhi persyaratan adanya kontribusi terhadap perkembangan ilmu, ya itu harus. Walaupun kemudian mungkin tidak harus ditulis ya, tapi kalau saya misalnya membantu peneliti itu bisa mengajukan pertanyaan apa yang mau disimpulkan, temuan apa yang mau ditulis dalam simpulan. Kalau kemudian peneliti mengatakan, waduh yang belum tahu Pak, nah ini. Kemudian saya bisa mengatakan, ya kalau belum tahu, tolong kamu cari dulu temuan-temuan penelitian sebelumnya, dengan mengkaji hasil-hasil penelitian sebelumnya, yang kemudian akhirnya ketemu yang namanya research gaps itu. Kemudian setelah ketemu, kemudian akan mengisi gap, maka kalau mengisi gap itu kemudian apa nanti yang akan ditemukan, itulah yang bisa menjadi jawaban. Tapi sekali lagi jawabannya masih dalam bentuk alternatif-alternatif. Belum memastikan alternatif itu yang akan menjadi temuannya. Jadi kalau pertanyaan saya datang pada saya, kemudian saya tanya, kira-kira kamu mau menemukan apa yang kira-kira nanti akan bisa dianggap adanya kebaruan. Nah, kalau belum bisa dijawab berarti dia belum punya modal. Modal investasi dalam bentuk mengkaji penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, ini masih panjang ini, kalau memang begitu. Nah, walaupun misalnya kalau dia sudah mereview, mengkaji penelitian-penelitian sebelumnya, dan kemudian menemukan adanya gaps, bersintesis, itu masih bisa saya tanya, apa betul itu gaps yang kemudian kalau diisi akan ada kebaruan. Tapi itu sudah tinggal mencari kembali gaps yang benar. Ya, tapi kalau tadi sama sekali belum bisa menjawab, waduh yang belum tahu Pak, wah, berarti masih 1 semester lagi mungkin, masih gitu. Kemudian bisa menjawab pertanyaan saya. Baik, kemudian Prof, untuk masalah novelty atau kebaruan ini, apakah harus benar-benar sesuatu yang belum pernah sama sekali dikerjakan oleh orang lain? Ya, itu sebetulnya pernah saya bahas ya. Jadi pada dasarnya itu yang paling bagus adalah kalau kemudian kebaruan itu berupa temuan-temuan kelanjutan dari penelitian sebelumnya. Bukan berarti yang memang sama sekali belum diteliti, bukan. Memang diteliti, tapi hasil penelitiannya itu belum konklusif, belum final, masih ada hal-hal yang bisa dipertanyakan, masih ada hal-hal yang masih ditantang. Saya pernah menyebutkan bahwa hal-hal yang masih bisa dipertanyakan tadi mungkin adanya variabel lain yang belum dimasukkan. Ya. Jadi bukan semata-mata itu belum pernah diteliti. Jadi jangan sampai kemudian atau mungkin mengatakan ini sudah diteliti di tempat lain tapi di sini belum. Itu bukan itu yang semudah itu mengatakannya. Mungkin itu yang membuat seseorang bisa menjadi seorang expert. Iya, ini kan saya pernah menemukan beberapa scholars itu mereka dalam puluhan tahun hanya meneliti satu bidang saja begitu. Oh iya. Iya, betul. Bisa juga satu peneliti itu menekuni pada satu bidang saja. Setiap kali dia selesai melakukan penelitian, selalu muncul pertanyaan-pertanyaan baru yang perlu diungkap dan diteruskan lagi dengan penelitian yang baru,
setelah selesai masih ada lagi hal yang masih belum terungkap. Itu tidak pernah akan selesai, saya kira. Kebenaran itu apakah ada, katakanlah, perubahan dari waktu ke waktu, atau memang kebenarannya itu belum ditemukan. Kebenaran relatif ya, itu belum ditemukan. Ya, jadi ini kalau belum pernah mendengar pertanyaan atau harapan agar sebelum mulai penelitian itu sudah harus terfikir mengenai simpulan, ya itu memang harus banyak belajar dulu tentang bagaimana melakukan penelitian, memperoleh inspirasi tentang judul atau topik yang bagus, dan kemudian bagaimana bisa mengantisipasi tuntutan adanya kebaruan. Itu Mas Alim. Baik, Prof. Ali. Mungkin pertanyaan penutup, Prof. Terkait dengan expected conclusion ini. Jadi, ketika kita sudah untuk meneliti, apakah pada saat itu kita harus sudah mempersiapkan 2 atau 3 atau tidak ada acuan bakunya, Prof, dalam mempersiapkan expected conclusion ini? Mas Salim, tolong diulang lagi, saya tidak tahu internetnya yang bermasalah di saya atau Mas Salim ya. Tolong diulang lagi pertanyaannya. Baik, saya ulang Prof pertanyaannya. Terkait dengan expected conclusion ini, apakah ada acuan baku untuk berapa persiapan simpulan yang harus kita siapkan dalam hal antisipasi hal tersebut? Ya, paling tidak ada 2 lah gitu. Jadi jangan kemudian sudah memastikan. Kalau sudah memastikan hanya 1, itu kan seperti kalau sudah melakukan penelitian. Betul. Jadi ya misalnya kalau menggunakan statistik kan kemudian masih harus dilihat dulu apakah hasilnya itu signifikan atau tidak gitu. Ya, jadi salah satu contoh misalnya kalau ada metode yang dianggap bagus untuk mengajarkan sesuatu, dan itu hasil penelitian sebelumnya, tapi ternyata hasil penelitian sebelumnya itu dengan mengatakan bahwa metode A lebih bagus daripada metode B, ini ada variabel lain yang belum dimasukkan, misalnya variabel umur. Jadi apakah kemudian kalau variabel umur dimasukkan, variabel A yang dikatakan lebih baik daripada variabel B itu masih sama, sehingga simpulannya bisa expected conclusion-nya, simpulan yang diharapkan sebelum melakukan penelitian itu bisa berupa alternatif. Dan saja walaupun salah satu simpulan yang diharapkan, walaupun faktor umur dimasukkan, walaupun usianya beda-beda, tetap saja metode A lebih bagus daripada metode B. Atau, ya ataunya ini masih menunggu hasil penelitian yang sebenarnya, yang sudah dilakukan. Ini tadi kan belum dilakukan. Atau artinya adalah metode A itu lebih bagus daripada metode B, kalau dari segi usia, itu katakanlah misalnya yang masih muda. Kalau sudah dewasa, maka tidak lagi A itu lebih baik daripada B. Jadi ini 2 alternatif paling tidak. Tapi bisa juga lebih dari 2 alternatif. Alternatif itu memang masih menunggu adanya penelitian, hasil penelitian. Jadi tidak boleh hanya 1 simpulan, harus ada beberapa alternatif. Karena memang belum selesai, bahkan belum dilakukan ya penelitian itu. Nah, ini jarang itu mungkin dibicarakan ya. Oh, belum mulai kok sudah diminta membayangkan, menuliskan kira-kira penelitian ini nanti simpulannya apa, ya kemudian bisa dicek apakah nanti kalau simpulannya seperti itu memang ada kebaruan. Nah ini sekali lagi dalam kaitannya dengan ngecek apakah proposal yang diajukan itu
bisa mengarahkan pada hasil yang dianggap ada kebaruan. Betul. Baik, terima kasih banyak Prof. Ali atas jawaban yang telah diberikan. Ini cukup menarik sekali karena expected conclusion ini hal yang menurut saya itu sesuatu hal yang unik karena belum pernah saya temukan sebelumnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pemirsa Unpatos Academy pada hari ini. Kita ucapkan terima kasih banyak pada Prof. Ali Solka. Semoga sehat selalu, Prof. Amin. Amin, insya Allah. Kita akan bertemu lagi di episode Unpatos berikutnya dengan topik-topik yang tentunya akan lebih seru daripada topik-topik sebelumnya. Demikian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Salim.